Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kenikmatan, nikmat untuk hidup, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat beribadah kepadanya. Dan untuk itulah kita Allah ciptakan. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah, beribadah kepadaku. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Jumat pagi ini perbanyaklah salawat kepada Nabi kita, karena bisa jadi dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelakuan buruk, kelakuan yang jelek sebagian orang menjelang beberapa bulan lagi ini untuk pemilu, yaitu adalah memberikan uang sogok, riswah namanya dalam Islam, uang sogok pada masyarakat, pada warga, supaya mau memberikan suara kepada para orang-orang yang mencalon ini. Padahal kaum muslimin, saudaraku, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang seperti itu tadi. Mereka tidak layak menjadi wakil rakyat. Kalau memang layak, tentu mereka tidak perlu sogok menyogok, namun memberikan bukti bahwa mereka memang pantas jadi wakil rakyat. Sebagian orang pun menanyakan tentang uang sogok ini, apa boleh dimanfaatkan? Karena sebagian mereka akan diberi 50.000 atau 100.000 rupiah jika mau memberikan tanda tangan pada secarik kertas yang isinya perjanjian bahwa mereka akan memberikan suara pada pemilu nanti untuk caleg tersebut, untuk orang yang mencalonkan tersebut. Kemudian ada juga yang namanya melakukan serangan fajar, memberikan uang pada masyarakat di pagi-pagi buta, seperti ini mungkin setelah subuh atau sebelum subuh, menjelang pemungutan suara nanti. Mari kaum muslimin, kita bersama-sama merenungkan kembali apa-apa yang pernah kita beri dan yang pernah kita terima untuk sebuah kepentingan individu tertentu, kelompok atau golongan. Boleh jadi kaum muslimin kita yang memberi, atau mungkin kita yang menerima. Baik memberi agar sesuatu yang diinginkan bisa berjalan mulus, ataupun menerima agar mau mendukung seseorang agar bisa seseorang tersebut sampai pada tujuan tertentu. Bahkan memberi agar bisa diterima, atau menerima agar mau memuluskan sebuah rencana. Bahkan kaum muslimin kita yang menjadi mediator, perantara antara pemberi dan penerima. Mungkin masih ada yang berani dilaknat
Allah berani dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi kaum muslimin, kalau terima suap 100.000 untuk memilih siapapun, calon apapun dia, untuk bisa menjabat selama 5 tahun yang akan datang. Sungguh sangat luar biasa, karena hanya dengan beberapa ribu rupiah saja berani dilaknat Allah dan Rasulnya. Agama kita kaum muslimin melarang kita, agama kita melarang kita untuk menerjang negara, melarang kita juga untuk menerjang ini. Lantas mau jadi apa kita kaum muslimin? Sungguh betapa memalukan sekali, harga diri kita jatuh dengan 50.000, dengan 100.000. Hak kita selama 5 tahun ke depan hanya dibayar dengan 100.000. Kita telah menerjang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa kata Allah? Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kata Allah, takutlah kepada Allah, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, karena sesungguhnya sangat berat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas sekali kaum muslimin, kita ikut andil dalam kejahatan yang bisa menyebabkan kehancuran untuk negeri kita sendiri. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rasya wal murtasiya fil hukmi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat penyuap dan yang disuap. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib nomor 2212. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah istana di surga hanya bisa kita dapati dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal ibadah kita yang super power, yang begitu hebat. Namun apa yang kita lakukan menyebabkan kita bertambah jauh. Bahkan kita berani, hanya gara-gara 100.000, 50.000, kita berani dilaknat Allah, berani dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan dalam sebuah hadis yang lain dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang-orang yang menghubungkan keduanya. Juga hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin saudaraku, dari siapa sesungguhnya rahmat yang kita harapkan, kasih sayang yang kita harapkan, pertolongan yang kita harapkan? Padahal menurut hakikatnya laknat artinya menjauhkan dan mengusir, yakni orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijauhkan dari segala kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaum muslimin, seandainya nanti kita masih terima uang suap suara dari yang namanya calon atau dari perantaranya yang notabene-nya pasti minta dipilih, minta suara kita, itu sama halnya kita menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendekatkan diri kepada laknat Allah Azza wa Jalla. Dan laknat
Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min zalik. Bisa kita bayangkan kaum muslimin, bersama-sama kita bayangkan, terima hadiah karena jabatan itu dianggap wajar, padahal terima suap dan dianggap sah, dianggap sangat pantas, padahal kaum muslimin tanpa jabatan, siapa yang ingin memberi hadiah? Mereka itu tidak akan memberi kita hadiah kalau mereka tidak mencalonkan. Dan juga sebagian orang berkata, kita tidak minta disuap, tapi hanya sekedar hadiah atau ucapan terima kasih. Itu sama halnya kaum muslimin dengan 100.000 untuk 5 tahun. Kita juga tidak minta, tapi kita ditawarkan katanya. Yang lebih gila lagi, hal demikian kita anggap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Padahal itu tadi api neraka yang kita makan, yang kita terima. Saudaraku kaum muslimin, suap atau riswah tadi itu dilaknat Allah dan Rasulnya. Kok berani kita terima? Nekat kita hanya untuk perut, hanya untuk nafsu saja. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi ta'lamun." Apa kata Allah? Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, jalan yang jelek, jalan yang salah. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Saudaraku kaum muslimin, sebagai kesimpulan, yakinkan mulai sekarang kita tidak menerima suap, tidak menjual hak pilih kita. Terserah kita mau pilih yang mana yang menurut kita itu cocok, itu layak. Tentu kita nilai dari kehidupannya sehari-hari, ibadahnya kepada Allah, bukan dengan uang, bukan dengan beberapa ratus ribu, tapi dengan ibadahnya pada Allah, muamalahnya kepada manusia. Dan maka kalau kita meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah gantikan dengan rezeki yang lebih baik dan berkah. Ada seorang bercerita tentang seorang pedagang di Arab Saudi. Pada awal dia meniti karir di dalam bisnis. Dulunya dia bekerja di sebuah pelabuhan di Arab Saudi. Semua barang-barang perniagaan yang akan masuk itu harus melalui dia dan mendapatkan tanda tangannya. Dia tidak suka kepada orang yang main kolusi dan suap menyuap. Tetapi dia tahu bahwa atasannya itu senang mengambil uang suap. Sampai akhirnya temannya yang satu ini didatangi oleh orang yang memberitahunya agar jangan terlalu keras. Ini juga bisikan-bisikan setan. Kalau kita kerja di lingkungan orang yang sering suap menyuap, kita jujur, kita berani benar, pasti ada bisikan, jangan keras-keras, jangan terlalu ekstrim, dan mau menerima apa yang diberikan oleh penyuap untuk mempermudah urusan orang tersebut. Setelah mendengar perkataan tersebut, orang yang hatinya takut kepada Allah, dia pasti akan takut, gemetar dia, dan merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lalu keluar dari kantornya, sementara kesedihan, penyesalan dan keraguan terasa mencekik lehernya. Hari-hari mulai berjalan lagi, dan para penyuap itu selalu datang kepadanya. Yang ini mengatakan ini adalah hadiah dari perusahaan kami. Yang satu lagi bilang barang ini adalah tanda terima kasih perusahaan kami atas jerih payah Anda.
Kemudian dia selalu mampu mengembalikannya. Dia selalu menolaknya, apa-apa yang telah disuap tadi. Tetapi sampai kapan, dia berpikir sampai kapan kondisi ini akan tetap berlangsung, akan selalu berjalan. Dia khawatir suatu waktu mentalnya akan melemah dan akhirnya mau menerima suap uang haram tersebut. Kemudian dia berada di antara dua pilihan, meninggalkan jabatannya dan gajinya, atau dia harus melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau menerima suap, karena hatinya masih bersih dan masih meresapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini surah At-Talaq ayat 2-3. Akhirnya kaum muslimin, kelanjutannya dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, dari jabatannya. Dia berkata, tak lama setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepadaku kapal kargo yang kecil. Aku pun memulai bisnisku, mengangkut barang-barang. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kapal kargo yang lain lagi. Gara-gara dia meninggalkan pekerjaannya yang selalu datang penyuap, maka Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, yaitu berupa kapal kargo tadi untuk dia usaha sendiri. Kemudian sebagian pedagang memulai memintaku untuk mengangkut barang-barang perniagaan mereka, karena aku memang sangat hati-hati, seolah-olah barang itu milikku sendiri. Jadi itulah cerita dia yang sangat hati-hati untuk mengantarkan barang orang. Dia merasa barang itu miliknya sendiri, maka tidak boleh rusak dan harus tetap utuh. Kemudian dia bercerita lagi, di antara kejadian yang menimpaku adalah sebuah kapal kargoku menabrak karang dan pecah. Penyebabnya karena sang nahkoda tertidur. Dia meminta maaf. Tanpa keberatan aku memaafkannya, katanya. Dia memaafkan nahkoda kapalnya yang tertidur. Maka merasa heranlah seorang polisi lalu lintas di laut, karena aku begitu mudah memaafkan orang. Dia berusaha berkenalan denganku. Setelah berlangsung beberapa tahun, polisi itu bertambah tinggi lagi jabatannya. Saat itu datang barang-barang perniagaan dalam jumlah yang besar. Dia tidak mau orang lain untuk mengirimkan barangnya. Dia memilihku untuk mengangkut barang-barang tersebut tanpa tawar-menawar lagi. Lihatlah kaum muslimin saudaraku, bagaimana pintu-pintu rezeki terbuka untuknya. Sekarang yang bercerita tadi, dia telah menjadi seorang saudagar besar, pengusaha besar, kaya raya. Kepedulian sosial dan santunannya bagi orang-orang miskin begitu besar. Begitulah barang siapa yang meninggalkan suatu maksiat, termasuk tadi tindakan suap menyuap, dengan ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya jika engkau tinggalkan sesuatu karena Allah, tentu sesuatu yang haram, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik bagimu. Hadis riwayat Ahmad. Perlu kita camkan kaum muslimin, suap itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya, sebab dia merusak akhlak setiap individu dan sosial, serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Suap juga kaum muslimin itu akan menghilangkan kepercayaan, menghilangkan kejujuran, dan menghilangkan sikap amanah. Suap juga akan menyebarkan prasangka buruk, memutus silaturahim, serta menghilangkan hak-hak orang lain di lingkungan kerja. Suap menyuap hanya akan merusak
profesionalisme seseorang. Demikianlah, semoga pada masa-masa yang menentukan nanti tidak ada lagi pemberi, penerima, dan perantara suap. Ketika suap menyentuh ranah hukum kaum muslimin, kebenaran dan keadilan pun terkalahkan. Penyuap dan penerima suap itu cenderung dia membenarkan kezaliman dan memutarbalikkan fakta, fitnah. Pengadilan menjadi panggung yang tidak ada gunanya, tidak bermakna. Bersihlah hendaknya negeri kita ini dari suap. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kaum muslimin, hari ini Jumat tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah dikenal dengan hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Asyura. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa-dosa pada tahun kemarin. Hadis riwayat Muslim. Dan bulan Muharram ini kaum muslimin adalah salah satu bulan haram dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sangat mencintai amalan soleh setiap hambanya. Maka marilah kita meningkatkan amal soleh kita dengan cara tadi, berpuasa kita hari ini. Bagi yang belum makan dan minum, boleh melanjutkan puasanya, karena ini puasa sunnah. Dan kita tingkatkan amal soleh kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, karena akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan marilah kita tinggalkan semua perbuatan maksiat dan dosa, karena setiap perbuatan dosa juga dilipat gandakan dosanya. Demikianlah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.